Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Devin Satrio Juliadi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami dari mata kuliah metode numerik. Nah, jadi pada presentasi kali ini kami diberikan dua soal. Satu soal itu akan saya bahas dan soal berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita langsung saja masuk ke soal pertama. Soal pertama itu dikatakan, seorang analis ekonomi ingin mengetahui perkiraan tingkat inflasi Indonesia pada pertengahan tahun 2021 atau sekitar Juni 2021, pertengahan tahun 2022, dan pertengahan tahun 2023. Data yang tersedia itu hanya inflasi tahunan pada akhir tahun melalui data BPS. Di sini disajikan dalam bentuk tabel. Pada tahun 2020 itu inflasinya 1,68%. Pada tahun 2021 itu inflasinya 1,87%. Pada tahun 2022 itu inflasinya 5,51%. Pada tahun 2023 itu inflasinya 2,61%. Pada tahun 2024 itu inflasinya 1,57%. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, interpolasi apakah yang cocok digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasannya, dan tentukan berapakah nilai inflasi pada ketiga waktu tersebut. Nah, jadi di sini pada pertanyaannya kita disuruh memberikan alasan dari interpolasi apa yang cocok untuk digunakan pada kasus ini, dan kita disuruh menentukan nilai inflasi pada ketiga waktu tersebut. Ketiga waktu tersebut itu terdapat pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Itu terdapat pada pertengahan tahun. Baik, kita langsung saja masuk ke jawaban pertama dari interpolasi apakah yang cocok yang digunakan pada kasus tersebut. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk interpolasi yang paling cocok itu digunakan pada kasus ini adalah interpolasi linier. Seperti yang kita ketahui, interpolasi linier itu merupakan interpolasi yang paling sederhana untuk digunakan, karena data inflasi yang tersedia itu hanya berupa data tahunan pada akhir tahun, sedangkan nilai yang dicari itu adalah inflasi pada pertengahan tahun yang berada di antara dua data yang sudah diketahui. Nah, jadi dengan menggunakan interpolasi linear ini, kami menganggap bahwa perubahan inflasi dari satu tahun ke tahun berikutnya itu berlangsung secara bertahap dalam interval waktu yang pendek. Nah, selain itu juga, metode ini tuh sederhana, mudah diterapkan, dan cukup tepat untuk digunakan karena tidak tersedia data inflasi bulanan atau data yang lebih rinci lagi. Oleh karena itu juga, menurut kelompok kami, interpolasi linear ini merupakan metode yang paling sesuai untuk memperkirakan tingkat inflasi pada pertengahan tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, itu merupakan alasan dari kelompok kami dari interpolasi apa yang cocok untuk digunakan. Nah, jadi kami menggunakan interpolasi linear. Sebenarnya interpolasi ini ada dua, kalau saya tidak salah, itu ada interpolasi linear dan juga interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini sebenarnya bisa saja digunakan, hanya saja untuk pengerjaannya itu lebih rumit dan lebih rinci gitu loh. Nah, pada interpolasi linear ini pengerjaannya itu sederhana, mudah diterapkan, dan cukup tepat untuk digunakan karena data itu tidak tersedia data inflasi bulanan atau data yang lebih rinci lagi. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Kita disuruh tentukan berapakah nilai inflasi pada ketiga waktu tersebut. Di sini kita gunakan rumus interpolasi linear untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Kita kan disuruh menentukan nilai inflasinya kan. Kita gunakan rumus interpolasi linear karena dari pertanyaan pertama itu kita menggunakan interpolasi linear. Di sini rumusnya itu adalah Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1 dikali dengan X kurang X1 ditambah Y1, dengan keterangan X1 itu merupakan tahun awal, X2 itu tahun akhir, Y1 inflasi pada tahun awal, Y2 sama dengan inflasi pada tahun akhir, dan X itu merupakan tahun yang dicari. Oke, kita langsung saja masuk ke
inflasi pertengahan tahun 2021. Di sini, karena pada rumus itu ada tahun awal dan tahun akhir, pada pertengahan tahun 2021 kita menggunakan tahun awal 2020 dan tahun akhirnya 2021. Pada tahun 2020 ini inflasinya 1,68%, pada tahun 2021 inflasinya 1,87%. Nah, karena yang dipertanyakan pada soal itu adalah pertengahan tahun 2021 dan data tahunannya juga berada pada akhir periode, maka X-nya itu adalah 2020,5, yang dimana ini tuh didapatkan dengan cara 2020 itu ditambah dengan 6 per 12. 6 per 12 ini merupakan pertengahan tahunnya ya, jadi kayak pertengahan tahun itu kan 6 bulan, satu tahun itu 12 bulan, jadi 6 per 12, dapatlah hasilnya 2020,5. Lalu dimasukkanlah ke dalam rumus tadi. 1,87 dikurang 1,68 per 2021 dikurang 2020 dikali dengan 2020,5 dikurang 2020 ditambah 1,68. Ini dioperasikan, dapatlah Y sama dengan 0,19 per 5 per 1 kali 0,5 ditambah 1,68. Lalu Y sama dengan 0,095 ditambah 1,68 atau Y sama dengan 1,775. Y sama dengan 1,775 atau ini mendekati di 1,78%. Nah, jadi data inflasi pada pertengahan tahun 2021 ini adalah mendekati 1,78%. Nah, untuk inflasi pertengahan tahun 2022 itu sama pengerjaannya dengan inflasi 2021. Gunakan rumus, lalu kita cari dulu datanya tahun 2021 itu inflasinya 1,87, 2022 itu inflasinya 5,51. Ini merupakan tahun awalnya dan ini tahun akhirnya. Ini inflasi awal, inflasi akhir, dan nilai X yang dicari itu adalah 2021,5. Setelah dioperasikan, dapatlah hasilnya Y itu mendekati 3,69%. Kenapa digunakan persen? Karena pada di sini data inflasinya itu adalah persen. Jadi hasil akhirnya kami gunakan persen. Lalu untuk inflasi pertengahan tahun 2023 sama pengerjaannya seperti bagian A dan B tadi. Kita cari dulu, kita buat di sini tahun awalnya 2022, tahun akhirnya 2023. Inflasi awalnya 5,51%, inflasi akhirnya 2,661%. Dimasukkan pada rumus sehingga hasil akhirnya itu adalah mendekati 4,06%. Ini merupakan inflasi pada pertengahan tahun 2023. Nah, jadi berdasarkan hasil nilai-nilai yang sudah dicari tadi itu disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Biar lebih mudah untuk memahami dalam bentuk visualisasinya. Jadi seperti ini. Kalau dilihat-lihat ternyata nilai inflasinya setiap tahunnya itu akan terus naik di sini. Sini juga disajikan dalam diagram garis. Nah, jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulannya itu adalah interpolasi yang cocok digunakan adalah interpolasi linier karena data hanya tersedia per tahun dan nilai yang dicari itu berada di antara dua titik data. Adapun inflasi pada ketiga waktu tersebut itu diperkirakan Juni 2021 itu sekitar 1,78%, pada Juni 2022 itu sekitar 3,69%, dan Juni 2023 itu sekitar 4,06%. Nah, ini merupakan penjelasan dari soal 1. Selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Nur Saputri akan menjelaskan soal nomor 2. Setelah pandemi COVID-19, jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 13,9 juta kunjungan.
tertinggi sejak pandemi. Kementerian ingin mengetahui jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung pada pertengahan tahun 2021 atau sekitaran Juni 2021, pertengahan tahun 2022, dan pertengahan tahun 2023. Di mana data yang diperoleh tahun 2020, wisatawan mancanegara mencapai 4,05 juta orang, 2021 1,56 juta orang, 2022 5,47 juta orang, 2023 11,68 juta orang, 2024 13,90 juta orang. Nah, di sini menurut Anda interpolasi apa yang cocok digunakan pada kasus tersebut? Menurut hasil diskusi kelompok kami, interpolasi yang paling cocok digunakan pada kasus ini adalah interpolasi linear. Kenapa? Karena data yang tersedia hanya berupa data tahunan, sedangkan nilai yang dicari adalah jumlah wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun 2021, 2022, dan 2023, yang berada di antara dua data yang telah diketahui. Dengan demikian, interpolasi linear dapat digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang berdekatan. Selain itu, waktu yang dicari berada tepat di tengah interval 1 tahun, yaitu sekitar bulan Juni. Sehingga asumsi perubahan jumlah wisatawan terjadi secara bertahap dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Masih cukup relevan digunakan. Metode ini juga sederhana, mudah diterapkan, dan sesuai dengan tujuan soal yang hanya meminta estimasi nilai pada titik di antara dua data tahunan yang tersedia. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, interpolasi linear merupakan metode yang paling sesuai untuk memperkirakan jumlah wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya, tentukan berapakah perkiraan antara angka kunjungan pada ketiga tahun tersebut. Nah, di sini ada rumus interpolasi linear. Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X kurang X1 ditambah Y, di mana X1 adalah tahun awal, X2 adalah tahun akhir, Y1 adalah wisatawan pada tahun awal, Y2 adalah wisatawan pada tahun akhir, X tahun yang dicari. Yang pertama, kita akan mencari perkiraan Juni 2021. Nah, data yang digunakan adalah X1 sama dengan 2021, X2 sama dengan 2022, Y1 sama dengan 1,56 juta, Y2 sama dengan 5,4 juta. Karena yang dipertanyakan pada soal adalah pertengahan tahun 2021, maka X-nya adalah X sama dengan 2021,5. Kenapa? Karena 2021,5 adalah ada di antara 2021 dan 2022. Nah, setelah itu kita substitusikan data tersebut ke rumus, yaitu Y sama dengan 5,47 dikurang 1,56 per 2022 dikurang 2021 dikali 2021,5 dikurang 2021 ditambah 1,56. Di mana 5,47 dikurang 1,56 sama dengan 3,91, 2022 dikurang 2021 sama dengan 1, dan 2021,5 dikurang 2021 sama dengan 0,5, dan 1,56-nya kita turunkan. Nah, setelah itu kita kalikan 3,91 per 1 kalikan 0,5 sama dengan 1,955. Terus kita turunkan lagi 1,56-nya. Baru kita jumlahkan 1,955 ditambah 1,56 sama dengan 3,515. Jadi, Y mendekati 3,52 juta orang. Nah, selanjutnya perkiraan Juni 2022. Data yang digunakan X1 sama dengan 2022, X2 sama dengan 2023, Y1 sama dengan 5,47,
juta, Y2 sama dengan 11,68 juta. Karena yang dipertanyakan pada soal adalah pertengahan tahun 2022, maka X-nya adalah X sama dengan 2022,5. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus. Y sama dengan 11,68 dikurang 5,47 per 2023 dikurang 2022 dikali 2022,5 dikurang 2022 ditambah 5,47. Di mana 11,68 kurang 5,47 sama dengan 6,21 dan 2023 kurang 2022 sama dengan 1. 2022,5 kurang 2022 sama dengan 0,5 dan 5,47-nya kita turunkan. Setelah itu, kita kalikan. 6,21 per 1 dikali 0,5 sama dengan 3,105. Kita turunkan 5,47. Nah, 3,105 ditambah 5,47 sama dengan 8,575. Jadi, Y mendekati 8,58 juta orang. Selanjutnya, perkiraan Juni 2023. Data yang digunakan X1 sama dengan 2023, X2 2024, Y1 sama dengan 11,68 juta, Y2 sama dengan 13,90 juta. Karena yang dipertanyakan pada soal adalah pertengahan tahun 2023, maka X-nya adalah X sama dengan 2023,5. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus. Y sama dengan 13,90 dikurang 11,68 per 2024 kurang 2023 dikali 2023,5 dikurang 2023 ditambah 11,68. Nah, di mana 13,90 dikurang 11,68 sama dengan 2,22, 2024 kurang 2023 sama dengan 1, 2023,5 kurang 2023 sama dengan 0,5. Nah, 11,68-nya kita turunkan. Nah, kita kalikan 2,22 per 1 kali 0,5 sama dengan 1,11 ditambah 11,68. 1,11 tambah 11,68 sama dengan 12,79. Jadi, Y mendekati 12,79 juta orang. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan interpolasi linear, diperoleh perkiraan jumlah wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun 2021 sebesar 3,52 juta orang, pada pertengahan tahun 2022 sebesar 8,58 juta orang, dan pertengahan tahun 2023 sebesar 12,79 juta orang. Metode ini mengasumsikan bahwa perubahan jumlah wisatawan antara 2 tahun yang berturut-turut terjadi secara linear atau bertahap. Nah, di sini ada kurvanya. Dan juga diagram. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih.